Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal 'arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Arba'in Nawawi karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, memasuki hadis ke-19 hingga ke-20. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Memasuki hadis ke-19, mari kita baca dahulu. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadhuka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fa'as'alillaha fa idza ista'anta fasta'in billahi wa'lam annal ammata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu laka wa in istama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhufu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Mari kita takhrij hadis ke-19. Sumber hadis bisa kita temui di dalam Sunan At-Tirmidzi dalam kitab Sifatul Qiyamah wa Riqa'iku warra, dalam kitab Sifatul Qiyamah dalam bab ma jaa fi hibdillah azza wa jal, hadis nomor 2516. Derajat hadis ini Imam Tirmidzi berkata haditsun hasanun sahih. Artinya hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dikuatkan pula oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' al-Ulum wal Hikam. Perawi sahabat dalam hadis ini yaitu dari Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita artikan dahulu hadis di atas. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat atau nasihat. Ihfadillaha yahfadhuka, jagalah Allah, yakni perintah dan larangannya maksudnya itu. Niscaya ia akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah hak-hak Allah, niscaya
engkau akan mendapatinya di hadapanmu atau siap menolongmu. Idza sa'alta fa'as'alillah. Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata lawijtama'at ala ayyang fa'uka bisyai'in. Bahwa seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yang fa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka. Niscaya mereka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Artinya sudah ditakdirkan. Wa inistama'u ala ayyadhuruka bisyai'in. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakaimu dengan sesuatu, lam yaduruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika. Mereka tidak akan dapat mencelakaimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam. Pena-pena telah diangkat. Wajaffatis suhufu. Dan lembaran-lembaran telah kering. Artinya takdir telah ditetapkan. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata, haditsun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis di atas adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih sangat muda. Hadis ini memuat prinsip-prinsip tauhid, tawakal, keikhlasan, dan keyakinan terhadap takdir. Makna penting hadis di atas yang pertama yaitu jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Artinya jaga perintah dan larangan Allah. Allah akan menjaga dirimu, agamamu, dan urusan duniamu. Yang kedua, mintalah hanya kepada Allah. Bergantung hanya kepadanya dalam doa dan pertolongan. Yang ketiga, takdir sudah ditetapkan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan izin dan ketetapan Allah. Ini menumbuhkan kepercayaan diri dan ketenangan jiwa. Yang keempat yaitu motivasi dan keteguhan jiwa. Nasihat ini mendidik agar tidak bergantung pada makhluk, serta membangun jiwa mandiri yang bersandar hanya kepada Allah. Maka hikmah yang bisa kita ambil dari hadis di atas, yaitu seorang muslim harus menjaga agamanya agar mendapat penjagaan dari Allah. Tawakal dan doa adalah senjata utama menghadapi tantangan hidup. Semua yang terjadi dalam hidup ini sudah dalam ilmu dan ketetapan Allah. Kita diajarkan untuk optimis dan tenang kalau tidak ada satupun makhluk yang bisa memberi atau menolak takdirnya Allah. Mari kita lanjutkan teks hadis di atas tadi ya. Masih ada lanjutannya. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan dalam riwayat selain Tirmidzi, ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah perintah dan larangan Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Artinya Allah siap menolong dan membimbing. Ta'arraf ilallah firrakhai ta'rifka fisyiddati. Kenalilah Allah, artinya dekatkanlah diri kamu kepada Allah di saat lapang. Niscaya Dia akan mengenalmu atau menolongmu di saat sempit. Wa'lam anna ma akhta'aka
lam yakun liyusibaka. Ketahuilah bahwa apa yang meleset darimu, artinya yang tidak terjadi padamu, tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka. Dan apa yang telah menimpamu tidak mungkin meleset darimu. Wa'lam, dan ketahuilah, annan nasra ma'as sabri, bahwasanya pertolongan dari Allah itu bersama orang bersabar atau bersama orang-orang yang sabar. Wa annal farajja ma'al qarbi, dan sesungguhnya kelapangan, al-faraj itu jalan keluar, itu bersama kesempitan atau kesulitan yang berat. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Riwayat ini melengkapi pesan utama dari hadis sebelumnya, memperkuat akidah tentang takdir dan keteguhan hati dalam ujian. Bagian ini tidak disebutkan oleh At-Tirmidzi, tetapi disebut dalam riwayat lain seperti oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Masuk hadis ke-20. Mari kita baca dahulu hadisnya. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Mari kita takhrij dahulu hadis di atas. Sumber hadis dapat kita temui dalam Sahih Bukhari, Kitab Al-Anbiya, bab idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Nomor hadis 3483 dalam Fathul Bari. Juga terdapat dalam kitab Al-Adab, Babu Al-Haya, nomor hadis 6120. Dapat kita temukan juga di dalam Musnad Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, nomor 17, hadis nomor 17020. Bisa kita temui juga di dalam Sunan Abu Daud, Kitab Al-Adab, Bab Al-Haya, nomor 4797. Dapat kita temui juga di dalam Jami' At-Tirmidzi, Kitab Al-Bir wal Al-Silah, Bab Al-Haya, nomor hadis 2007. At-Tirmidzi berkata, hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Bisa kita temukan juga di dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Juhd, Bab Al-Haya, hadis nomor 4183. Derajat hadis ini disepakati kesahihannya karena diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan didukung oleh perawi lainnya. Muttafaqun alaih, dalam makna meskipun Muslim tidak meriwayatkan secara langsung dalam kitabnya. Perawi sahabat dalam hadis ini yaitu Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Mari kita artikan hadis di atas. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula." Sesungguhnya termasuk dari perkataan atau ajaran kenabian terdahulu yang masih dikenal manusia adalah idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak merasa malu, maka lakukanlah sesukamu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan pentingnya rasa malu dalam Islam. Malu adalah salah satu cabang iman yang mencegah seseorang dari berbuat dosa atau hal tercela. Kalimat jika engkau tidak merasa malu maka lakukanlah sesukamu bisa diartikan sebagai teguran atau peringatan. Jika tidak punya malu maka engkau akan berbuat sesuka hati, termasuk keburukan. Izin atau anjuran itu bisa bermakna anjuran juga. Jika suatu perbuatan tidak membuatmu malu karena ia baik gitu ya, perbuatan ini karena baik atau halal, maka silahkan dilakukan. Dengan demikian malu menjadi standar etika. Sesuatu yang memalukan biasanya buruk dan sesuatu yang tidak memalukan biasanya baik. Jadi hadis ini menekankan bahwa rasa malu adalah benteng utama akhlak. Hilangnya rasa malu berarti hilangnya kontrol diri dari keburukan. Wallahu a'lam bishawab.